Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran untuk kelas 8 mata pelajaran matematika. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari atau masuk ke bab yang terbaru di semester 2 ini. Judulnya adalah Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Nah, seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu, Ibu sudah memberikan apersepsi atau pendahuluan kira-kira, di bab ini kita akan belajar seperti apa. Nah, di video kali ini Ibu akan memberikan beberapa metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, tentunya juga dengan memadupadankan logika berpikir sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan SPLDV dengan lebih simple atau lebih singkat lagi. Jangan lupa simak videonya sampai habis dan catat poin-poin pentingnya juga ya. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu akan memberikan beberapa fun fact tentang SPLDV. Yang pertama, SPLDV merupakan persamaan linier yang di dalamnya hanya terdapat dua variabel saja, yang kita dapat misalkan dengan X dan juga dengan Y. Nah, variabel itu merupakan pengganti, pengubah, atau pemisah dari suatu bilangan. Jadi biasanya kita akan ganti dengan huruf gitu ya. Bisa X, bisa Y, bisa A, ataupun juga bisa B. Nah, misalkan nih, ada 2 kalkulator dan juga ada 5 pensil warna. Kita bisa misalkan kalkulator itu dengan X, maka menjadi 2X. Dan pensil warna kita misalkan dengan Y, menjadi 5Y. Yang kedua, faktanya adalah ciri-ciri dari SPLDV. Ciri-ciri utamanya adalah terdiri dari dua variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 1. Contohnya, kita bisa lihat dari keduanya, persamaan pertama itu sudah memenuhi, namun persamaan kedua tidak memenuhi karena ada yang pangkatnya lebih dari 1 yaitu 3x pangkat 2 dan dia bukan menggunakan sama dengan tapi kurang dari. Berikutnya adalah fakta ketiga, yaitu bentuk umum dari SPLDV. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B itu adalah koefisien, lalu X dan Y itu adalah variabel, dan C adalah nilai dari konstanta. Mungkin Ibu akan kasih tahu lagi perbedaan antara koefisien dan konstanta ya. Koefisien itu adalah bilangan yang berhubungan dengan variabel, sementara konstanta itu merupakan bilangan yang tidak terkait sama sekali dengan variabel apapun. Misalkan, ada contoh seperti ini. Ada 2 apel dan juga 3 jeruk. Harganya 12.000. 2 dan 3 itu merupakan koefisien karena bertemu dengan variabel, sementara 12.000 itu adalah konstanta karena tidak ada variabelnya sama sekali. Berikutnya fakta keempat yaitu metode penyelesaian. Berikut penjelasannya. Oke, baiklah. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan atau mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV. Jadi untuk mencari nilai X maupun nilai Y, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat adalah metode campuran. Metode campuran ini adalah gabungan dari substitusi dan eliminasi. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan beberapa metode yang paling umum digunakan atau yang paling kira-kira lebih mudah dibandingkan metode yang lainnya. Yaitu Ibu akan menjelaskan metode eliminasi dan juga metode campuran. Jadi dua metode ini yang paling sering digunakan. Jadi simak video ini baik-baik juga, catat poin-poin pentingnya. Oke? Kita mulai dari metode yang pertama, yaitu metode eliminasi. Nah, eliminasi ini artinya adalah kita menghilangkan salah satu variabel, entah itu X maupun entah itu Y, untuk menemukan nilai dari variabel lainnya. Misalkan, kita mau mencari nilai X, maka yang kita eliminasi adalah nilai Y. Lalu, sebaliknya, jika kita ingin mencari nilai Y, maka kita eliminasikan nilai X. Kunci dari metode eliminasi ini adalah kita mencari KPK-nya, atau dengan artian kita menyamakan salah satu variabel dari dua persamaan yang ada. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini.
Baiklah, dari contoh soal ini kita bisa memisahkan pensil dengan X dan buku tulis dengan Y. Maka didapatkan persamaannya, yaitu untuk 2 pensil dan 2 buku tulis menjadi 2X plus 2Y sama dengan 36.000, dan untuk 3 pensil dan 1 buku tulis berubah menjadi 3X plus Y sama dengan 24.000. Berikut penjelasannya. Yaitu kita akan mengeliminasi nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Jadi di sini ada yang dikali 3 dan dikali 2. Artinya semua yang di atas atau persamaan 1 ini dia harus dikalikan dengan 3. Maka 2X dikali 3 menjadi 6X. Lalu 2Y dikali dengan 3 adalah menjadi 6Y sama dengan 36.000 dikali 3 adalah 108.000. Lalu berikutnya ini selesai persamaan pertama. Oke, jadi ini yang persamaan pertama yang bagian atas. Bagian keduanya 3X plus Y sama dengan 24.000. Semuanya dikali 2. 3X dikali 2 adalah 6X ditambah, kita bisa lihat di sini ya, X-nya akhirnya sama nih sekarang. Lalu Y dikalikan 2 menjadi 2Y sama dengan 24.000 dikali 2, 48.000. Nah, di sini kita karena menghilangkan nilai X, 6X dan 6X agar habis atau menjadi 0, maka dia harus dikurang. Oke, jadi ini belum tentu dikurang, bisa jadi ditambah. Kapan terjadi di sini ditambah? Itu terjadi ketika salah satunya ini ada yang positif dan ada yang negatif. Jika berbeda tandanya, maka dia menjadi tambah. Kalau tandanya sama, positif dan positif atau negatif dan negatif, maka dia dikurang untuk mendapatkan nilai 0 atau untuk mengeliminasinya. Di sini 6X dan 6X habis atau 0, maka tersisa 6Y dan 2Y. Kita kurangkan. 6Y dikurang 2Y adalah 4Y sama dengan 108.000 dibagi 48. Dikurang maksudnya ya. 108.000 dikurang 48.000 adalah 60.000. Maka di sini 60.000 dibagi 4 hasilnya adalah 15.000. Jadi nilai dari satu buku tulis adalah Rp15.000. Berikutnya langkah kedua adalah mengeliminasi nilai Y. Jadi tadi kita sudah eliminasi nilai X, kita dapat nilai Y. Nah, sekarang kita eliminasi nilai Y untuk mendapatkan X-nya. Lihat di sini Y-nya koefisiennya adalah 2 dan 1. 2 dan 1 kita harus cari KPK-nya dulu. KPK dari 2 dan 1 itu adalah 2. Oke. Nah, sekarang lihat 2 dikali berapa biar dapat 2? Tentunya dikali 1. Lalu 1, di sini 1 ya, Y itu koefisiennya 1. 1 dikali berapa agar dapat 2? Yaitu dikali 2. Nah, kalian sebenarnya bisa sih di sini kalian kasih catatan KPK sama dengan 2. Jadi di sini memudahkan kalian untuk mencari pengalinya, ya. Berikutnya, semua persamaan 1 ini yang ada di persamaan 1 kita kalikan dengan 1. Ya, kalau dikalikan dengan 1 berarti tidak mengubah apapun sama sekali. Maka ini tetap 2X plus 2Y sama dengan 36.000. Nah, yang di bawah persamaan 2-nya kita kalikan semuanya dengan 2. Maka 3X dikali 2 adalah 6X, lalu Y dikali 2 dapatnya adalah 2Y. Kita lihat sudah sama ya di sini. Lalu 24.000 dikali 2 adalah 48.000. Oke, sekarang kita untuk menghabiskan antara 2Y dan 2Y tentunya kita kurang. Ini kita coret. Kita selesaikan. 2X dikurang 6X hasilnya adalah negatif 4X. Di sini jangan kaget, waduh Bu, kok negatif padahal ini harga. Ya belum tentu, kita lihat dulu yang di sebelahnya. 36.000 dikurangi 48.000 itu adalah min 12.000. Oke. Negatif
dan negatif jika kita bagi maka hasilnya menjadi positif. Jadi ini juga bisa sebenarnya logikanya. Kalau kalian misalkan ngerjain yang berhubungan dengan harga lalu hasilnya negatif, ya otomatis jawaban kalian salah karena tidak ada harga yang negatif gitu. Lalu X-nya di sini menjadi 12.000 dibagi 4. Maka X-nya adalah 3.000 atau X ini tadi merupakan harga dari pensil, sementara Y adalah tadi buku tulis. Nah, tadi kita sudah dapat pensilnya ternyata adalah 3.000 dan buku tulisnya adalah 15.000. Jadi ini menggunakan metode eliminasi. Nanti kita akan coba soal yang sama tapi menggunakan metode campuran. Apakah hasilnya akan sama seperti ini? Kita buktikan sesaat lagi. Berikutnya kita akan ke metode campuran dengan menggunakan soal yang sama. Kenapa? Karena ibu pengen memberikan kalian contoh. Oh, untuk satu soal ini aku memutuskan untuk memilih metode eliminasi aja atau kalian akan menggunakan metode campuran ini. Silahkan, itu bebas untuk kalian ya. Jadi di sini untuk metode campuran ini merupakan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang pertama kita lakukan adalah mengeliminasi salah satu variabel lagi. Tadi kita sudah coba kan eliminasi X, eliminasi Y, kita udah temuin juga. Nah yang ini pilih salah satu yang mau dieliminasi, misalkan X-nya atau Y-nya. Kita ambil saja misalkan kita mau eliminasi nilai X, berarti 2 dan 3 kita cari KPK-nya. 2 sama 3 itu KPK-nya adalah 6. Maka yang di atas ini ya 2 dikali berapa dapat 6? Dikali 3. Yang di bawah dikali 2. Atau sebenarnya lebih simpelnya adalah ini 2 dikalikan dengan yang di bawah, kan ditulis di sini. Yang 3 dikalikan dengan yang di atas, maka ditulis di sini. Jadi tinggal dikali sama lawannya saja. Nah berikutnya kita selesaikan lagi seperti yang tadi ya. Ini yang di atas berubah menjadi 6X ditambah 6Y sama dengan 108.000. Nah ini sebenarnya kalian boleh sih menggunakan mau eliminasi Y juga boleh, nggak apa-apa. Yang mana yang menurut kalian lebih hemat waktu, lebih mudah kalian pahami, silahkan. Itu bebas sebenarnya. Jadi ini kita coret, maka di sini hasilnya 0, ya ini jadi 4Y, yang ini 60.000. Nah, maka Y-nya hasilnya adalah 15.000 atau 60.000 dibagi 4. Nah, sekarang baru kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua ini namanya adalah metode substitusi atau menggantikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan. Ibu ulangi ya, menggantikan nilai yang diketahui ke dalam salah satu persamaan. Di sini ada dua persamaan, yang pertama dan yang kedua. Kita pilih mau mensubstitusi nilai Y yang 15.000 ini ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, biasanya yang dipilih adalah yang nilainya paling kecil karena itu lebih memudahkan. Ya silahkan. Untuk contoh yang ini, Ibu menggunakan persamaan yang kedua. Kita substitusikan ke 3X plus Y sama dengan 24.000. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 15.000. Artinya kita akan mensubstitusikan ke sini. Jadi 3X plus Y-nya kita ganti dengan 15.000 sama dengan 24.000. Ini Ibu lanjut ke samping. Maka di sini kita menggunakan metode pindah ruas. Yang pindah ruas adalah yang 15.000-nya. Maka di sini 3X sama dengan 24.000 dikurang 15.000. 24.000 dikurang 15.000 hasilnya adalah 9.000. Ini tetap 3X dan X-nya sama dengan 9.000 dibagi 3 yaitu 3.000, sorry. Nah, di sini kita dapat Y-nya 15.000 dan X-nya 3.000 sama seperti metode eliminasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi,
mau menggunakan metode eliminasi maupun metode campuran, hasilnya sama. X-nya 3.000 dan Y-nya 15.000. Jadi semuanya kembali ke diri kita mau menggunakan metode yang mana. Keduanya sama-sama mendapatkan hasil yang benar dan sama. Baiklah, dari satu contoh soal saja kita bisa lihat penyelesaiannya dengan dua metode dan ternyata hasil X maupun Y-nya sama. Artinya kalian tinggal bisa memilih nih mau menggunakan metode yang eliminasi saja atau metode campuran. Kembali ke diri kalian sendiri mana yang lebih nyaman buat diri kalian, mana yang bisa lebih kalian mudah pahami gitu. Selain tentunya kalian kalau masih mau menggunakan logika yang awal kita ketemu kemarin atau minggu lalu, itu juga boleh ya. Silakan kembali semuanya ke kalian. Yang jelas secara teori atau secara metode ini yang bisa Ibu ajarkan yang lebih efektif dan lebih efisien untuk bab ini. Baiklah, sekian video yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon dipelajari sebaik-baiknya karena minggu depan kita akan coba untuk mengulang lagi. Kita akan coba untuk menyelesaikan secara bersama-sama sekiranya ada contoh soal yang akan Ibu kasih atau mungkin kita udah mulai latihan untuk minggu depan. Siapkan diri kalian. Ya ini bab yang tidak begitu susah, tapi bab ini sangat amat penting karena nanti di jenjang berikutnya di SMA itu kalian akan mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabel dan kuncinya adalah di sini. Oke, sekian video kali ini. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya. Ini udah Ibu berapa kali bilang ke kalian karena memang ini materinya sangat amat penting. Tetap jaga semangat belajarnya, terus dimotivasi. Ingat bahwa apapun hasil yang akan kalian dapatkan nanti tergantung dari persiapan yang kalian lakukan hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.